Ya, oke saudara. Hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Hosea 6 ayat 1 sampai 6, saudara. Nah, tapi saya ingin bacakan mulai dari pasal 5 ayat 15, saudara, karena ini perikopnya nyambung. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, saudara. Jadi judul perikopnya pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Jadi ini Tuhan yang bilang, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Ini orang Israel yang bersalah. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Kemudian pasal 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, saudara, ini judul perikopnya ini menarik, saudara. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Jadi ini ceritanya bangsa Israel ini lagi ada dalam kekacauan, saudara. Karena mereka memilih untuk tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan yang lainnya. Mengandalkan kekuatannya bangsa Asyur, misalnya kayak gitu. Nah, saudara, waktu itu bangsa Israel itu mengalami kemerosotan spiritual yang luar biasa, saudara. Nah, kemerosotan ini yang menyebabkan moralnya hancur, banyak hal di dalam kehidupan berbangsa waktu itu hancur sama sekali, saudara. Dan inilah yang akhirnya membuka jalan kepada kejatuhannya Israel. Nah, bagi Hosea jelas bahwa kurang pengetahuan akan Allah itu akan mendatangkan akibat negatif. Dan akibat negatifnya itu macam-macam. Bagi Hosea jelas juga kalau kita memiliki pengenalan akan Allah, bangsa ini pasti berubah. Nah, dalam perikop ini tadi, saudara, bangsa Israel ini dibilang gini sama Tuhan. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Artinya ini bertobat, tapi bertobatnya tuh nggak sungguh-sungguh gitu loh. Bertobat tapi bertobatnya tuh kayak pura-pura gitu loh. Ini bertobat sungguhan nggak? Kelihatannya bertobat seperti kabut itu loh, saudara. Kabut agak siangan dikit sudah hilang. Tapi ini dibilang bahkan pagi-pagi benar kabutnya itu sudah hilang. Itulah kenapa di ayat 6 dibilang, sebab aku Tuhan itu menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sepertinya bangsa ini, saudara, berpikir ya udahlah kita gelar lagi. Kita gelar lagi ritual-ritual, pengorbanan-pengorbanan. Yuk kita gelar lagi semuanya. Digelar lagi aja, supaya apa? Supaya Tuhan gak marah. Mereka menggelar ritual-ritual mungkin, tapi hatinya tetap menjauh dari Tuhan. Hatinya gak ada sama Tuhan. Mereka tetap mengandalkan yang lain, mereka tetap menyembah yang lain. Tuhan ini kan tahu isi hatinya yang terdalam, isi hati orang yang terdalam, saudara. Nah, inilah, saudara, Tuhan tuh
mengkritik sebenarnya, mengkritik kehidupan beragama orang-orang Israel waktu itu. Sebenarnya sama dengan apa yang banyak terjadi pada kekristenan hari-hari ini, saudara. Kehidupan kekristenan tuh, saudara, lebih mendalam, jauh lebih mendalam daripada sekedar ritual-ritual agama. Tapi apa yang kita temui? Ada begitu banyak orang berpikir bahwa kalau kita pergi ke gereja, bahwa kalau kita ikut persekutuan doa, kalau kita pelayanan, itu sudah cukup sebenarnya. Itu sudah satu syarat yang mutlak kita ini bisa diperkenan oleh Tuhan. Disitulah kita bisa dapat akses khusus dari Tuhan, ya kan? Makanya ada banyak orang dia pelayanan tapi dia di rumah gak pernah doa. Dia ngomongnya kenal Tuhan. Wih, kalau ngomong Alkitab paling jago, saudara. Kalau ngutip-ngutip ayat paling jago, saudara. Apalagi kalau untuk cari pembenaran, wih, paling jago memang. Tapi dia nggak mengenal apa sih sebenarnya maunya Tuhan dari ayat-ayat itu. Dia nggak mengenali sama sekali. Dia cuma berusaha memperalat Alkitab untuk kepentingannya sendiri. Dia nggak mengenali apa isi hatinya Tuhan dalam Alkitab itu. Dia cuma tahu ayat, tapi dia nggak pernah baca Alkitab. Ayat-ayatnya dia tahu dari mana? Dari internet. Ayat-ayatnya tahu dari mana, saudara? Dari renungan-renungan yang selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, itu loh, saudara, di grup-grup WA. Banyak orang merasa cukup merenungkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang merasa cukup mengenal Tuhan cuman lewat hal-hal seperti itu. Saya sering, saudara, ketemu orang yang bilang sama saya, nggak pernah baca Alkitab. Loh, buat apa baca Alkitab? Wong tiap hari sudah baca renungan. Sudah baca renungan di WA. Sekarang pertanyaan saya, kalau renungannya di WA itu agak melenceng sedikit, kira-kira tahu nggak? Kalau dia nggak pernah tahu mana yang asli, dia nggak akan pernah bisa membedakan mana yang palsu. Kan gitu kan? Nah, sekarang ini kan pengajaran banyak, saudara. Pengajaran apa aja banyak, pengajarnya juga banyak, pengajar yang aneh-aneh juga banyak. Kalau ditanyai nggak tahu dia, kalau ditanyai apa-apa nggak tahu, gitu loh. Bilangnya apa? Tuhan sendiri yang ngajar saya. Dari mana kita tahu kalau Tuhan yang ngajar dia? Wong kita nggak pernah lihat dia belajar sama Tuhan, iya kan? Loh, aku belajarnya di kamar. Iya kan? Belajarnya di kamar. Belajar pakai apa? Bagaimana dia bisa tahu itu Tuhan atau setan? Bagaimana? Gak ada yang, dia nggak tahu kan caranya bagaimana. Loh, banyak saya ketemu sama orang-orang yang seperti itu, saudara. Ketemu orang-orang yang dia merasa punya akses khusus dari Tuhan, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu belajar macam-macam. Dia sudah dapat karunia dari Tuhan. Kalau caranya kayak gitu, saudara, kita nggak usah repot-repot belajar, saudara. Kita nggak usah repot-repot belajar baca Alkitab tiap hari. Kan gitu, ya kan? Nah itu loh, banyak orang mencari pembenaran-pembenaran. Seolah-olah dia kalau sudah kelihatan berdoa, seolah-olah dia sudah berkhotbah dan sebagainya, itu sudah cukup. Padahal hatinya ini sebenarnya menjauh dari Tuhan. Kehidupan ritual yang seperti itu, saudara. Waktu kita berpikir bahwa kekristenan itu cuma ritual-ritual yang seperti itu akan menjebak kita pada satu kedangkalan. Kalau kita berbuat salah, Tuhan marah. Kalau kita berbuat salah, kita nanti dihukum sama Tuhan. Diapakan? Ekonomi kita dihancurkan, misalnya. Pekerjaan kita dibuat nggak berhasil. Ya kan? Banyak orang yang berpikir seperti itu kan? Atau kamu sih nggak ngasih perpuluhan, wah harus ngasih perpuluhan ini supaya nanti pekerjaannya diberkati lagi, iya kan? Yang seperti itu kan? Banyak yang berpikir seperti itu. Loh, saya ini pernah didatangi orang macam-macam, saudara, yang bilang gara-gara nggak ngasih perpuluhan ekonominya morat-marit. Banyak kok orang yang ngasih perpuluhan ekonominya morat-marit juga, saudara. Artinya apa? Perpuluhan bukan
bukanlah sebuah ritual sebenarnya. Kalaupun kita ngasih perpuluhan, saudara, kalaupun kita ngasih perpuluhan itu adalah sebuah cara bagi kita. Tuhan, 1/10ku aja loh tak kasihkan sama Tuhan, apalagi 100% hidupku pasti tak kasihkan sama Tuhan gitu loh. Jadi perpuluhan itu bukan satu alat untuk kita nih diperkenan sama Tuhan, bukan. Berapa banyak orang ngasih perpuluhan tapi hidupnya bejat. Dia berzina, dia nipu orang sana sini. Ritual-ritual, kalau kekristenan itu cuma terjebak pada ritual-ritual, kekristenan akan mengalami kedangkalan. Dan lama-lama waktu kita mengalami kedangkalan, kita akan bosen. Kekristenan ini apa sih? Cuma gini-gini tok. Disitulah kekristenan akhirnya jadi rutinitas. Saudara, kita ini rutin gak bernafasnya, saudara? Kita bernafasnya rutin kan, saudara? Ada yang rutin gak bernafas di sini. Atau ada yang bernafasnya sekali-sekali aja, cuman tiap hari Senin sama Kamis saja, nggak ada kan, saudara. Nah, saudara, waktu kita bernafas, kita rutin, saudara. Terasa nggak sebenarnya? Nggak terasa kan? Kadang-kadang akhirnya apa? Kita nganggep nafas itu kayak nggak ada artinya gitu loh. Tapi dijabut Tuhan baru. Kalau kita nggak bisa nafas 1 menit aja sudah gelagap-gelagap gitu. Tuhan tolong gitu. Pada akhirnya kita akan nganggap kekristenan tuh kayak nggak punya arti sama sekali. Disitulah kita akan tertarik untuk mencoba yang lain. Ini loh. Wah, ini kayaknya lebih mendatangkan keuntungan. Wah, ini kayaknya lebih menjanjikan. Ini lebih sangar ini. Kita langsung ketemu sama dewanya. Ini sangar ini. Kita bisa lihat wujud dewanya. Ya kan? Ini lebih sangar ini. Kita begitu doa langsung dijawab. Lebih sewangar ini. Berapa banyak loh orang Kristen tertarik dengan yang seperti itu. Disitulah kita tahu kekristenannya begitu dangkal. Kekristenan yang berakar mendalam gak akan gampang terombang-ambing dengan hal yang seperti itu. Itu kekristenan yang cuma cari keuntungan. Sama seperti bangsa Israel. Mereka pura-pura bertobat. Supaya apa? Supaya kesialannya itu, supaya kemurkaannya itu dijauhkan sama Tuhan. Orang Kristen banyak beribadah. Cuman supaya apa? Cuman supaya kelihatan Kristen. Cuman supaya nggak dimurkai sama Tuhan. Itu aja. Tapi kita jangan jadi orang Kristen yang seperti itu, saudara. Ritual-ritual yang mati, pikiran-pikiran yang seperti itu yang ada dalam pikiran kita yang menganggap kekristenan itu hanya sebuah ritual, itu mengesankan seolah Tuhan itu Allah yang mati. Atau malah bukan Allah yang mati, tapi dia nggak berpribadi. Ya dia ada, tapi nggak ada pribadinya gitu loh. Dia tuh flat. Pokoknya intinya gini loh, kalau digoyang dia marah, dah gitu aja. Kalau dia digoyang nggak seimbang dia marah. Atau bahkan kita berpikir pada akhirnya dia itu pribadi, tapi pribadinya mudah disogok. Kalau kita cuma berpikir bahwa kekristenan itu adalah ritual dan ritual, antara kita berpikir bahwa dia Allah yang mati, atau kita berpikir bahwa dia Allah yang pribadi yang mudah disogok. Waktu kita berpikir seperti itu, kita akan memposisikan diri kita seolah-olah kita setara dengan Tuhan. Saudara, kalau kita nyogok orang, kalau kita nyogok orang yang lain, misalnya kita nih nyogok siapa gitu, saudara ya, untuk mendatangkan keuntungan sama kita. Kita kan sedang berpikir bahwa sebenarnya ya ini kita sama-sama lah punya kepentingan, gitu kan? Sama-sama punya kepentingan. Posisinya sama. Kamu juga butuh, aku juga butuh. Gitu loh. Bener nggak, saudara? Waktu kita nyogok orang, kan seperti itu kan hatinya kita. Kamu butuh, aku butuh. Ya wis, ayo sama-sama kita ketemu di tengah-tengah. Berapa? Mintanya berapa? Kita dealnya harga berapa? Disitulah kita menganggap posisi kita setara dengan Tuhan. Disitulah juga akhirnya nggak aneh kalau kita ini mulai mengutuki Tuhan. Akhirnya nggak aneh juga waktu kita ini mulai ngatur-ngatur Tuhan. Nggak aneh itu.
Dan nggak aneh juga kalau pada akhirnya waktu Tuhan kita anggap sudah nggak bisa menjawab kepentingan kita lagi, kita coba ganti Tuhan. Cari Tuhan yang lain, yang Tuhannya lebih cespleng, ada kenalan orang dalam. Ya kan? Itulah yang namanya the power of orang dalam, kan gitu. Saudara, jangan mau terjebak dengan hal-hal yang sifatnya ritual-ritual yang mati seperti itu. Sebenarnya itu adalah cara iblis untuk mengalihkan kita dari Tuhan. Pelan-pelan, waktu kita mulai berpikir bahwa kekristenan itu adalah ritual, ya pokoknya kita wajib ke gereja hari Minggu, wajib ikut komsel misalnya, atau wajib ngapain. Kita melakukan itu cuma sebatas kewajiban. Pada akhirnya, saudara, kita anggap itu ritual yang mati. Pada akhirnya kita akan terjebak pada dua kemungkinan, dia pribadi yang mati atau dia pribadi yang mudah disogok. Dan pada akhirnya kita akan mulai berpikir untuk cari Allah yang lain. Sebenarnya itu adalah caranya iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang gini, sebab aku menyukai kasih setia. Kemudian Tuhan bilang lagi, dan menyukai pengenalan akan Allah. Ini sebenarnya permainan kata, saudara. Permainan kata yang hampir sama sebenarnya artinya. Saudara, kasih setia ini dalam bahasa Ibrani, saudara, artinya hesed. Apa itu kasih setia? Nah, saudara, kasih setia ini ada yang menafsirkan sebagai kasih yang tanpa syarat. Sebab aku menyukai kasih setia. Tuhan tuh bilang gitu kan? Sebab aku menyukai kasih yang tanpa syarat. Tapi ada lagi yang mendefinisikannya sebagai gini. Kasih yang mantap, kasih yang teguh, yang didasarkan atas perjanjian yang sudah dibuat. Dan kasih yang teguh ini sikapnya Tuhan terhadap manusia dan sikapnya manusia terhadap Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang gini, sebab aku ini menyukai kasih setia. Aku suka kasihmu yang mantap itu loh. Suka kasihmu yang teguh, yang terus mengingat perjanjian itu dan gak berpikir untuk mengkhianati perjanjian itu. Aku suka kasih yang seperti itu. Kasih yang terus teringat-ingat dengan perjanjian. Aku sudah memilih kamu. Aku ingin kamu nurut sama aku. Gitu loh. Aku setia sama kamu. Ayo kamu setia juga sama aku. Ayo sama-sama. Gitu loh. Nah, saudara, yang kedua, Tuhan bilang, dan menyukai pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan ini bahasa Ibraninya itu yada, saudara. Asal katanya itu yada. Artinya apa? Memahami, mengetahui, mencari tahu, mengetahui, mengalami, saudara. Bahkan mengenal seseorang itu mengenal seseorang secara seksual. Jadi itu konteksnya dalam pernikahan. Saya akan tunjukkan, saudara. Dalam Kejadian 18 ayat 19, saya ingin bacakan, saudara, secara cepat ya. Tuhan bilang gini sama Abraham, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, sebab aku telah memilih ini pakai kata yang sama, yada. Jadi konteksnya dalam konteks kuno waktu itu, saudara, kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjanjian antara dua orang. Dan gak cuma antara dua orang. Jadi ini ada perjanjian antara raja dengan rakyatnya. Dan kalau sampai ada yang melanggar, ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensi tertentu. Jadi ini kata kuncinya perjanjian. Ya. Kemudian saya akan bacakan lagi, saudara, supaya kita memahami konteksnya. Kejadian 4 ayat 1, saudara. Kemudian manusia itu Adam dan Hawa. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, bersetubuh ini pakai kata yada juga. Artinya apa? Dalam konteksnya Adam ini, Adam menjaga perjanjian pernikahannya dengan Hawa. Yang artinya dia punya kehidupan yang menyatu
dengan Hawa, baik secara fisik juga secara spiritual. Dan Adam tidak akan memiliki hubungan yang intim dengan yang lainnya selain cuma sama Hawa. Artinya Adam itu akan memiliki hubungan yang intim dalam segala aspek kehidupannya dengan Hawa. Kata kuncinya apa? Perjanjian. Satu lagi kata kuncinya apa? Hubungan. Yang Tuhan inginkan di sini, saudara, dari kata kesetiaan dan kata pengenalan ini, kata kuncinya ketemunya apa? Perjanjian. Perjanjian apa sih antara Tuhan dengan manusia ini? Hubungan, saudara. Hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kalau dalam perjanjian baru khususnya hubungan yang sudah diperantarai antara kita dengan Tuhan melalui Yesus. Hubungan yang seperti apa? Tuhan tuh menginginkan kita ini memiliki kasih yang sungguh-sungguh terhadap Dia. Kasih yang gak perhitungan. Berapa banyak orang Kristen itu terlalu perhitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan gak menguntungkan, ya sudah, ganti Tuhan gitu. Kalau 2022 gak menguntungkan, 2023 ganti Tuhan. Ya kan? Berapa banyak orang tuh cari Tuhan tuh cuman hitung-hitungan. Wis, aku datang sama Tuhan, aku berdoa supaya apa? Supaya diberkati. Cuman supaya diberkati. Tapi padahal Tuhan itu mengharapkan sesuatu yang lain. Dengan perjanjian itu, apa sih yang sebenarnya Tuhan harapkan? Ada hubungan yang penuh kasih. Hubungan yang gak perhitungan. Hubungan yang selalu tulus, hubungan yang selalu merindukan Dia. Seperti Adam dan Hawa ini, yang selalu melibatkannya dalam segala aspek. Adam selalu melibatkan Hawa dalam segala aspek. Demikian juga Hawa selalu melibatkan Adam dalam segala aspek. Apapun dilibatkan, apapun mereka ini satu. Demikian juga kita manusia, kita anak-anak Tuhan, itu harus menyatu dengan Tuhan. Bukan cuma ritual-ritual, tapi kita ini benar-benar berhubungan dengan Tuhan, mencari tahu apa sih maunya Tuhan. Saudara, kalau kita ini rakyat misalnya, kita cari tahu nggak ada pengumuman apa, ada aturan baru apa misalnya, ya kan? Kita pasti cari tahu kan? Atau kalau kita suami dan istri, kita pasti cari tahu kan? Suamiku apa sih keinginannya, istriku keinginannya apa? Itulah kenapa kadang-kadang, saudara ya, makin berjalan, makin lama pernikahan, kadang-kadang kita cuma kedip gini aja, saudara ya. Kalau kedipnya agak lama gini, misalnya tek gini, kita tuh sudah tahu, oh maksudnya dia ini, gitu, iya kan? Bener gak, saudara? Kadang-kadang kita cuma gini toh, saudara. Kita cuma noleh gini aja kita sudah tahu, oh maksudnya dia ini. Nah itu loh yang Tuhan inginkan tuh itu. Kamu mengenali aku, gitu loh. Sarananya sudah ada lewat doa, lewat firman. Kehidupan ini latihannya. Seluruh kehidupan ini, mau itu kesenangan maupun itu kesulitan, itu latihannya. Untuk mengenali Tuhan. Prinsipnya sudah ada, caranya sudah ada. Tuhan tuh kepingin kita tuh mengenali Dia sebagai Allah yang hidup. Kita mengalami Tuhan, kita melibatkannya dalam segala aspek kehidupan kita. Gak cuma kalau ada masalah kita melibatkan Dia, gak ada masalah kita singkirkan Dia. Itu orang Kristen yang abal-abal sebenarnya, saudara. Kristennya musiman. Jangan sampai kita ini terjebak dalam ritual-ritual yang mati. Karena ritual-ritual yang mati seperti itu sebenarnya hanya akan mendatangkan apa? Intimidasi, ketakutan. Memang kelihatannya ritual-ritual, kita datang ke gereja, kita angkat tangan gitu ya. Kalau WL bilang, mari kita angkat tangan, kita angkat tangan. Mari kita berbahasa roh, kita meskipun nggak bisa bahasa roh, kita lafalkan sendiri, saudara.
Pura-pura bisa bahasa roh lah, wong WL-nya nyuruh ya. Masa kita nggak nurut WL kan? Dia bilang gitu. Dah kita nurut WL aja. Jadi dia ngikuti semua. Disuruh tepuk tangan, dia tepuk tangan. Disuruh pejamkan mata, ya kita pejamkan mata. Tapi hatinya nggak ada sama Tuhan. Melakukan semuanya cuman karena ritual. Waktu dia nggak melakukan ritual itu, apa yang terjadi? Dia akan ketakutan. Jangan-jangan nanti nggak diberkati. Jangan-jangan doa nggak dijawab sama Tuhan. Jangan-jangan nggak ada pemulihan. Memang ritual-ritual itu kelihatannya agung, kelihatannya kusuk, saudara. Tapi ritual-ritual yang seperti itu sebenarnya itu banyak mengandung kepalsuan. Ini bukan berarti kita nggak perlu ke gereja, bukan berarti kita nggak perlu angkat tangan loh, saudara ya. Saudara, kalau itu dari hati lakukan. Kalau saudara mau angkat tangan. Kalau saudara nangis, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saudara tepuk tangan, mau lompat, nggak masalah. Tapi lakukan semuanya itu dari hati, bukan karena kita ini takut dikutuki sama Tuhan, takut dimurkai Tuhan. Saudara, Tuhan itu nggak sekejam itu. Waktu kita melakukan kesalahan dan kita mengalami konsekuensi, itu wajar. Misalnya, saudara, kita ini nggak sengaja. Misalnya kita ini nggak sengaja nyerempet orang, ya kan? Misalnya nggak sengaja nyerempet orang, ya wajar kan kalau kita ganti. Jadi saudara, waktu ada hal yang buruk terjadi sama kita, jangan langsung kita berpikir ini Tuhan sedang menghukum aku. Enggak. Saudara, kadang-kadang sebenarnya itu adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, waktu Tuhan mendisiplin kita, sebenarnya disiplin dari Tuhan itu adalah bentuk dari kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau anak nggak didisiplin, anak ini mau jadi apa? Nah, saudara, kasih yang dimaksud oleh Tuhan, pengenalan yang dimaksud akan Tuhan, waktu kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita hidup di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, dan itu membawa perubahan hidup di dalam hidup kita. Itulah yang sebenarnya Tuhan harapkan dari bangsa Israel waktu itu. Kalau kamu bertobat, dan itu juga spiritnya Hosea, saudara. Kalau bangsa ini mengenal Tuhan, bangsa ini akan mengalami perubahan. Spiritnya Hosea waktu itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Kalau engkau mengalami pengenalan akan aku, nak, engkau akan mengalami perubahan di dalam hidupmu. Sama, hari ini pun kalau kita mulai mengenali Tuhan, lihatlah, akan ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kita. Kita berproses. Mungkin kita nggak langsung berubah 100%, tapi hari demi hari kita akan makin punya kerinduan. Tuhan, aku mau Tuhan menyenangkan Engkau, dan itu akan mengubah kehidupan kita. Pada akhirnya mengubah total kehidupan kita. Itu loh yang Tuhan mau, saudara. Bahwa pengenalan akan Tuhan, bahwa ibadah yang sejati itu akan membawa perubahan di dalam hidup kita, dan itu memuliakan Tuhan. Itu loh. Saudara, jangan mau terjebak dengan ritual-ritual yang palsu. Jangan mau terjebak dengan ritual-ritual yang mati. Tapi masukilah hubungan yang penuh dengan Tuhan. Masukilah hubungan yang penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Itulah hubungan yang akan mengubahkan hidup kita. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa.